Oke men, balik lagi sama gua Sandy di channel Sandy Gaput. Kita sama Alfian Gabut, lagi ya. gabut apa gaput? Nggak punya? Sama Putra. Oh bukan, gua kira. Nggak punya. Gua nggak punya otak, gua kira. Sekarang kita bakal sharing tentang hal-hal dunia gym yang jarang diketahui anak gym nih khususnya. Oke ya. Nih sebenarnya bener nggak sih orang yang nge-gym itu khususnya cowok nih, kayak yang dadanya bidang tuh tetenya bisa goyang-goyang. Kayak Agung Hercules gitu. Ini buat yang dia otot dadanya besar ya, kayak Yana Jos, kayak Agung Hercules, kayak ada. Bahkan semua orang binaraga ataupun anak-anak fitness itu pasti dadanya bisa digerakin. Karena kenapa? Itu adalah bagian dari otot. Cara gerakinnya gimana? Cara gerakinnya cukup di flexing doang. Flexing itu istilah mengencangkan atau kontraksi. Jadi kalau misalnya dia otot dadanya gede, ya pasti bisa dikerak gitu. Berarti kalau yang tepos atau dada Ya kalau tepos sih agak susah aja sih. Bisa, cuman nggak terlalu menonjol kayak besarnya otot dada. Kan kalau semakin besar otot dadanya, semakin dikontraksi, dia semakin bentuk gitu. harus latihan juga sih ya. Harus latihan pastinya. Kalau cewek bisa nggak dong? Kalau cewek sih sebenarnya dia ada sih beberapa, gue pernah lihat beberapa video itu juga bisa digerakin gitu, karena menurut anatomi tubuhnya sih kalau misalnya perempuan itu payudara itu kan bukan otot, itu adalah bagian lemak ya, gumpalan lemak, tapi di bawah gumpalan lemaknya di dalamnya lagi itu masih ada ototnya. Mungkin dia bisa bergerak juga dikarenakan ada bagian ototnya yang bisa dikontraksi kayak laki-laki gitu. Berarti kalau cewek itu toketnya itu lemak ya sebenarnya ya, cuman dalamnya otot. Dan bisa flexing gitu berarti. Iya, bisa. Semakin cewek dietnya ketat, semakin dia benar-benar membatasi lemaknya, kalorinya, terus kalau niatnya ya otomatis nanti payudara juga biasanya sih kecil. Oh, dia kebakar ya. Jadi malah yang lebih menonjol otot dadanya. Bener nggak kata orang itu binaragawan titiknya kecil? Menurut gua itu mitos ya. Mitos. Karena yang membuat Kelihatan kecil kalau mereka. benar pakai kecil itu karena dalam kondisi nggak berdiri men. Belum ada responnya. Kalau misalnya lu ada responnya gede-gede, tetap aja pakai posing treng berdiri juga gitu gede. Karena kan otot pakat sering main squat, main leg extension, leg curl, jadi ototnya semakin besar, jadi view-nya jadi ininya kelihatan kecil karena ya itu tadi kebanting sama pahanya itu tadi yang terlalu besar. Berarti titiknya nggak dilatih. Kan ototnya memang besar. Lu pergi ke Cina men, itu ada ininya sekolahnya men. Iya. Alamatnya di mana? Gue pengen ngecilin soalnya. Enggak, itu bikin kuat men. Dan sebenarnya sih yang bikin apa kayak kalau binaranga gini, wah nggak bakalan punya anak gini ya itu kan ada gitu. Bukan dari apa ya besarnya ataupun history-nya itu bukan, karena kan mungkin dari binaraga itu kan ada yang dituntut untuk makin drugs gitu. Nah itu intinya sih itu yang kadang-kadang bisa menghambat dari reproduksi hormonnya. Jadi biasanya gue kalau misalnya konsultasi sama dokter ya itu salah satunya yang menghambat kesuburan dari hormonnya. Makanya kan bukan masalah Mr. P-nya kecil, tapi performance-nya, kualitas dari sperm. Jadi sebenarnya nggak benar ya itu ya? Oh, enggak. Lu lihat aja, mau lihat punya gua. Mau boleh. Oke, terus bener nggak nih kalau kita latihan beban itu lemak kita yang numpuk itu, itu kan ada motor. Jadi bener nggak kalau kita latihan beban itu lemak yang kita punya itu mengeras jadi otot gitu? Mengeras, justru lemak itu kalau kita latihan beban, latihan gym, lemak itu akan di-switch atau diganti menjadi sumber energi gitu. Jadi kayak misalnya kita latihan kekurangan dari kalorinya, nah itu nanti akan diambil dari lemaknya itu. Makanya nanti lemaknya akan semakin kopi
sepanjang hari, setiap hari. Ada iklan men. Jadi begitu tadi, bukannya kita latihan nge-gym gini, bukannya lemaknya yang jadi gede, bukan. Itu malah jadi ototnya jadi naik, lemaknya jadi berkurang. Ada orang yang malas nge-gym karena dia takut kalau selesai nge-gym tuh badannya bisa tambah gemuk gitu. Benar. Karena gua ngalamin sendiri. Dia akan jadi lebih gemuk daripada nggak nge-gym. Benar. Jadi begini, kayak misalnya kayak kita udah latihan nih, nge-gym, habis itu kita berhenti, otomatis resiko untuk penumpukan lemaknya itu lebih banyak. Kalau misalnya kita benar-benar di istilah binaraga itu kayak upsize gitu loh. Upsize muscle. Kayak misalnya gue dulu kan nge-gym itu berat badan gue cuma sampai 58, paling banter 60 lah. Ketika gue pas lagi diet ekstrim itu bisa sampai 57, 56. Nah sekarang malah berat badan gue kalau lagi pop sampai 75 kilo. Gitu. Makanya perlu yang namanya maintenance buat makannya. Jangan sampai kita sampai terlalu loss. Tapi suatu saat itu namanya upsize ataupun naik size dari ototnya itu pasti ada. Lebih baik sih kita yang upsize-nya itu otot, bukan lemaknya. Tapi seenggaknya yang orang gym berhenti lebih bagus ya daripada orang yang nggak nge-gym sama sekali, daripada kita Betul. Karena orangnya kondisi badannya lebih fit lah daripada orang yang gue malas Betul. takut tambah gendut. Ya intinya sih ya kita Ya kalau nggak nge-gym malah lembek gitu kan. ya benar lembek, terus sama kita orang-orang yang gym itu udah biasa terlatih untuk olahraga secara teratur lah, intinya olahraga lah, seminggu minimal 3 kali 4 kali. Karena kenapa ya, proses dari tubuh itu kan butuh gerak, butuh exercise Ya betul. Kalau kita semakin sedikit geraknya, semakin sedikit untuk olahraganya, ya penyakitnya justru malah makin banyak. Kayak misalnya garam, minyak, gula nimbun di badan, tapi kita nggak exercise, nggak dikeluarin lewat keringat, nggak dikeluarin lewat urin atau gimana, cuman lewat urin doang tapi badan nggak bergerak, ya jadi penyakit itunya. Jadi sebenarnya agak misleading juga ya, orang takut nge-gym takut tambah gendut, itu sebenarnya salah. Justru lo harus nge-gym tapi lo maintain disiplin. Ya kalau misalnya lagi off jangan sampai off-nya kayak gua lah bablas banget gitu kan. Tapi ya belum mulai lagi latihan. Ya mulai dikit ini udah mulai sepedaan nih gua setiap hari. Jadi jangan takut buat nge-gym ya. Yoi. Terakhir nih, benar nggak kalau misalnya kita angkat beban yang terlalu berat itu bisa turun bro gitu? Turun bro itu apa ya, bahasa medisnya hernia gitu ya? Hernia ya. Nah itu benar nggak menurut lo? Itu Apa lo pernah ngalamin? bisa jadi. Nah, pernah baca itu ada turunan juga sih hernia. Tapi lebih lengkapnya sih bisa dilihat aja nanti di Google itu hernia itu ada faktor dari penyebab gen turunannya atau enggak. Tapi kalau secara kita over bisa mempengaruhi juga ya? betul, intinya sih bukan over dari bebannya, intinya dari kita cara teknik bernapas. Kalau misalnya kita kan biasanya kan itu tadi gue bilang di YouTube atau di exercise, kayak ketika gerakan positif lu buang napas, negatif tarik napas. Kayak misalnya chest press, negatif turun ambil napas, buang napas, buang napas. Tapi terutama sih kalau hernia itu bagiannya sih yang lebih dominan sih biasanya di latihan bawah sih, kayak squat, lunges. Itu harus ekstra hati-hati ya. Nah disarankan makannya, kenapa? Karena di bawah testis itu kan ada urat biji, urat madu. Bawah itu ada, ya kalau ini apa ya, gue lupa bahasanya, itu ada testis Dakar. Skrotum apa gitu. Nah itu yang turun. Jadi kayak kita makanya disarankan, kenapa kita latihan itu harus pakai belt, yaitu tadi buat ngejaga kita napasnya sama bawahnya itu lebih aman, sama lower back-nya itu lebih terkontrol gitu. Jadi kayak terus gimana caranya kemudian untuk biar lebih safety, kita turun, tarik nafas, buang nafas, itu pas lagi kita naik. Kemudian ya kalau misalnya berat-berat, intinya jangan dimainin sendirian lah, harus pakai partner. Ya kalau misalnya udah ngerasa nggak enak, yang mendingan rest dulu lah. Misalnya aduh kenapa nih kok jadi nggak di bagian kaki, malah ke bagian selangkangan yang ini,
Ya itu mendingan coba di rest dulu, konsultasi sama dokter. Itu kira-kira ada bagian yang bisa menyebabkan untuk buat hernia apa enggak. Jadi sebenarnya kemungkinan itu ada ya. Ada, Walaupun ada. jarang, kalau kecuali lo main terlalu berat banget terus lo nggak tahu tekniknya, itu bisa memungkinkan turun berok gitu ya. Faktor pernapasan sih penyebabnya. Teknik nafas, teknik nafas. Oke, itu penting banget sih. Kayaknya ini udah mulai gelap nih. Hari kayak kita harus lanjut jalan balik. Ya mudah-mudahan itu ngebantu ya pertanyaan yang biasa anak gym yang belum terjawab. Ya mudah-mudahan teman-teman lu kan banyak yang awam-awam nih, jadi istilahnya lebih nggak takut lah buat olahraga fitness, olahraga gym gitu. Ya, Oke deh, gitu aja. Sampai ketemu lagi sama Alfian. Jangan lupa di like, subscribe ya. Kita bakal ngebahas tentang gym lagi di pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Oke? Oke. Sip. Bye-bye.